Selamat sore rekan-rekan remaja dan pemuda yang mengikuti pembinaan ini, baik lewat Zoom ataupun juga kita yang lewat rekaman di YouTube. Nah, saya menyapa kita semua dan pada hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan hidup dan mati manusia. Kalau minggu lalu pendeta Eter sudah bahas apakah kita boleh bunuh diri, dan ini masih ada hubungan dengan hidup dan mati, yaitu tentang eutanasia. Dan kita akan menyampaikan ini di dalam dua seri. Ya. Di dalam seri yang pertama ini saya akan membahas beberapa hal berkaitan dengan istilah eutanasia, kemudian jenis-jenisnya, kemudian alasan-alasan orang melakukannya, efek sampingnya, dan juga kita akan melihat beberapa dasar Alkitab. Nah, minggu depan kita akan bahas berkaitan dengan contoh-contoh yang terjadi pada manusia, pada anak-anak, ataupun orang tua, dan juga pada binatang. Nanti kita akan melihat kalau kita cukup waktu, mungkin kita akan bahas tentang binatang pada hari ini. Tapi kita akan membahas beberapa hal mengenai pengertian eutanasia dan sebagainya di bagian awal ini. Saya juga mau menyapa kalau ada dari antara kita mungkin orang tua dari anak-anak dan mungkin juga mereka yang remaja tapi yang masih lebih muda yang mungkin juga bisa didampingi oleh orang tuanya kalau mereka mau mendengarkan bagian ini, karena bagian ini mungkin lebih berat untuk dimengerti anak-anak yang usia di bawah SMP. Tapi bagi mereka yang SMP, SMA, dan pemuda, saya rasa sudah bisa mengikuti hal ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Tuhan adalah sumber hidup kami dan juga mati kami. Awal kehidupan kami dan juga akhir dari hidup kami. Kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan kadang-kadang di dalam pergumulan kami menghadapi berbagai kesulitan, khususnya masalah-masalah di dalam kesehatan, masalah-masalah di dalam diri kami, pergumulan-pergumulan kami bisa menjadi putus asa ataupun juga di dalam merawat orang yang kami kasihi yang mungkin terkena sakit keras, kami bisa mengalami kebingungan dan berbagai hal yang lain. Kami memohon kiranya Tuhan memimpin kami pada hari ini untuk membahas satu tema yang cepat atau lambat bukan tidak mungkin akan terjadi pada kami, dan waktu itu kami harus mengambil keputusan terhadapnya, yaitu eutanasia. Tuhan pimpinlah dan Tuhan pakailah hamba Tuhan di dalam segala keterbatasannya, di dalam segala kelemahannya untuk boleh membagikan topik ini. Dan biarlah kami boleh bersama-sama belajar dan kami boleh memahami dan Tuhan boleh menolong kami. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan melihat beberapa slide. Nah, saya akan masuk ke dalam slide yang pertama, yaitu hari ini kita akan bahas tentang eutanasia. Ini adalah bagian yang pertama dan kita sampaikan tanggal 6 Februari ini di Persekutuan Remaja Pemuda Gary Kertajaya dan Gary Citra. Ya, next slide yang kedua. Slide yang kedua. Nah, sekarang kita akan melihat terminologi atau arti dari eutanasia. Nah, kalau seperti yang kita lihat situ, eutanasia itu berasal dari kata dari bahasa Yunani. Jadi ada dua kata, yaitu eu itu artinya baik dan thanatos itu artinya kematian. Jadi eutanasia itu berarti kematian yang baik kalau secara etimologinya, atau kematian kalau orang ada mengatakan kematian yang lembut, kematian yang mudah gitu ya. Nah, next. Sekarang artinya di dalam eutanasia adalah tindakan yang menyebabkan kematian yang mudah. Nah, kata ini tindakan yang menyebabkan kematian yang mudah, eutanasia, itu biasanya mengacu pada tindakan mengakhiri atau memperpendek hidup tanpa rasa sakit untuk mengakhiri penderitaan, khususnya seorang pasien waktu tidak ada lagi kita lihat kemungkinan dia untuk pulih. Jadi tindakan mengakhiri atau memperpendek hidup tanpa rasa sakit. Jadi sebisa mungkin tanpa rasa sakit
untuk mengakhiri penderitaan di mana tidak mungkin lagi ada pemulihan, dia tidak bisa sembuh lagi. Nah, kata ini juga telah digunakan untuk satu istilah mercy killing atau pembunuhan dengan belas kasihan. Jadi ada istilah lain untuk eutanasia adalah mercy killing atau pembunuhan dengan belas kasihan. Dan jadi dengan demikian ini adalah tindakan atau praktek mengakhiri hidup seseorang dengan suntikan mematikan biasanya ya, atau menangguhkan perawatan medis ya, atau menangguhkan perawatan medis. Oke. Next. Nah, kata eutanasia ini pertama kali istilah ini muncul itu digunakan dalam konteks medis di abad yang ke-17 oleh seorang filsuf bernama Francis Bacon. Dia merujuk kepada kematian yang mudah, kematian tanpa rasa sakit, kematian yang bahagia. Nah, di mana dikatakan bahwa adalah tanggung jawab dokter untuk meringankan penderitaan fisik dari tubuh. Jadi dokter bertanggung jawab untuk meringankan penderitaan fisik dari tubuh. Nah, next. Menurut satu badan medis, World Medical Association, kata eutanasia itu berarti itu adalah tindakan yang disengaja dengan niat yang jelas untuk mengakhiri hidup seseorang dan ada kondisi-kondisinya. Nah, next kondisinya, yang pertama, subjek atau orang yang dikenakan eutanasia itu adalah orang yang punya informasi yang cukup. Jadi dia betul-betul tahu bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Jadi kondisi eutanasia adalah orang yang pertama punya informasi yang cukup tentang penyakitnya tidak bisa disembuhkan lagi. Lalu yang kedua, nah di sini nanti ada beberapa perdebatan ya. Yang secara sukarela meminta untuk mengakhiri hidupnya. Jadi dia secara sukarela minta untuk diakhiri hidupnya. Meskipun kadang-kadang ada juga yang tidak secara sukarela. Lalu next, ini adalah orang yang bertindak mengetahui tentang keadaan orang ini. Jadi orang yang melakukan eutanasia kepada si pasien ini tahu tentang keadaan orang itu dan tahu juga tentang keinginannya untuk mati. Lalu melakukan tindakan ini dengan maksud untuk mengakhiri hidup orang tersebut. Jadi pasiennya tahu dan orang yang melakukannya juga tahu tentang keadaan orang itu dan melakukannya dengan maksud mengakhiri hidup orang tersebut. Dan kemudian yang terakhir, tindakan itu dilakukan dengan kasih sayang tanpa keuntungan pribadi. Jadi tindakan ini dilakukan dengan kasih sayang dan tanpa keuntungan pribadi. Nah, ada beberapa alasan bagi orang-orang yang setuju ya, bagi yang setuju eutanasia ada beberapa. Next, yang pertama adalah ya, tidak tahan melihat penderitaan. Atau bisa jadi dari pihak orangnya dia tidak tahan menderita, maka dia minta. Jadi bisa jadi yang tidak tahan melihat penderitaan adalah orang dekat atau anggota keluarga. Tapi yang tidak tahan menderita bisa jadi pasiennya sendiri. Yang kedua, next adalah alasan biaya. Alasan biaya. Lalu next, yang ketiga adalah beberapa orang itu tidak punya orang yang memperhatikan dia. Jadi nggak ada orang yang dicintai yang dapat membantu mereka. Dengan kata lain orang-orang ini hidup sendirian. Jadi bisa jadi orang yang sudah tua yang dia sebatang kara, tidak ada seorang pun, dia sakit keras. Ya, jadi dia bilang kalau dia diperpanjang pun hidupnya nanti dia sulit gitu karena tidak ada orang yang membantunya, dia hidup sendirian. Lalu next alasan berikutnya, dia merasa hidupnya tidak berarti. Hidupnya menjadi beban. Ini bisa jadi dia sudah usia sudah sangat lanjut, lalu dia mengalami demensia, pikun, kemudian dia merasa bahwa hidupnya itu menjadi beban kalau dilanjutkan dia sudah tidak produktif lagi dan seterusnya. Sehingga dia menyetujui untuk eutanasia. Nah, lalu ada lagi yang ini ya, mungkin ini alasan-alasan yang agak aneh ya, tapi ada yang menginginkan keturunan yang lebih baik. Ada yang menginginkan keturunan yang lebih baik. Nah, keturunan yang lebih baik. Mungkin kita dapat lihat ini di dalam kasus mereka yang anak kecil ya khususnya tentang anak-anak. Kalau kita melihat kasusnya orang Sparta. Jadi kasus orang Sparta yang kita tahu kalau
ini bukan film anak-anak sih ya, dulu ada film judulnya 300, kisah tentang prajurit Sparta yang melawan pasukan tentara Persia dengan gagah berani. Orang-orang Sparta adalah orang-orang yang dari kecil sudah dipilih untuk menjadi prajurit seumur hidupnya. Dan mereka itu dipilih sedemikian rupa, konon katanya bayinya tidak boleh kurang dari panjang berapa puluh sentimeter. Jadi kalau bayi cuma 50 cm seperti yang normal itu tidak bisa. Mesti yang badannya cukup besar. Lalu ada dua pendapat. Yang pertama itu kelihatannya mitos ya. Katanya bayi-bayi itu ya kalau tidak mencapai panjang tertentu atau tidak memenuhi kondisi yang diinginkan, tidak kekar dan kelihatannya bukan badannya besar gitu ya, dia akan dibuang ke jurang. Jadi betul-betul dibunuh. Tapi ada juga bayi yang ditinggalkan di alam terbuka, dibiarkan sampai mati di situ atau mungkin ada orang lain lihat dan adopsi. Nah, ini kasus untuk mereka yang eutanasia. Jadi dalam hal ini ya eutanasia juga sebetulnya orang Sparta. Kalau yang kisah pertama itu mungkin terlalu kejam, dianggap tidak mungkin, dilempar, dibuang. Ada kemungkinan lain mereka dibiarkan. Nah, kelihatannya ini lebih masuk akal. Jadi dibiarkan sampai mati dengan sendirinya. Itu juga semacam eutanasia. Atau mungkin bayi itu nanti ada yang mengambil, ada yang merawat. Jadi dia tidak pernah menjadi bagian dari orang Sparta. Nah, ini adalah alasan yang lain untuk keturunan yang lebih baik. Dan kadang-kadang juga karena mungkin bayinya memiliki cacat mental, ya tidak bisa bertahan hidup lama, jadi orang mau melakukan eutanasia. Dan bagi mereka yang betul-betul mau melakukan eutanasia kepada pasien, itu biasanya adalah dia tidak mau melakukannya sendiri. Jadi dia tahu orang ini pengen bunuh diri, jadi keluarganya, tapi tidak mungkin dia melakukan. Maka dia meminta bantuan dokter untuk melakukannya. Ya, ini adalah beberapa kasus tentang mereka yang melakukan eutanasia. Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis atau tipe-tipe eutanasia. Nah, kalau kita mau lihat tipe-tipe eutanasia, maka kita akan menemukan beberapa tipenya. Nah, jadi ada beberapa tipe eutanasia. Ada yang disebut sebagai eutanasia volunter, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi volunter. Ini kemudian eutanasia non volunter. Yang kedua, dan yang ketiga adalah eutanasia involunter. Jadi inilah tipe di dalam melakukan eutanasia. Jadi berdasarkan cara dilakukannya, berdasarkan cara praktek melakukannya, ada yang disebut sebagai eutanasia aktif dan ada juga yang disebut sebagai eutanasia pasif. Nah, yang pasif ini nanti ada kelompok medis Kristen yang memperdebatkan hal ini. Tapi nanti kita akan bahas ya. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu dulu ya. Apa yang dimaksud dengan volunter. Nah, volunter, eutanasia volunter itu artinya adalah eutanasia yang dilakukan dengan dibantu. Jadi volunter artinya dengan voluntary, berarti dengan kesadaran penuh. Dia melakukannya bukan secara tidak sengaja tapi dengan disengaja. Jadi volunteer adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan bantuan. Jadi dengan sengaja kemudian dibantu. Itu eutanasia volunteer. Jadi dia dibantu untuk melakukan eutanasia ini. Kasusnya adalah biasanya penderita atau orang yang sakit itu jelas. Jadi dia betul-betul menginginkan untuk mati dan dia minta tolong. Nah, karena itu disebut eutanasia volunteer dan itu dilakukan ini berdasarkan niatnya ya, berarti dia aktif. Volunteer sengaja dibantu dan kemudian dia aktif. Nah, kemudian waktu eutanasia ini jadi yang volunteernya dilakukan, sekali lagi dia ada niat. Jadi dia dengan sengaja
dia dibantu dan dia ada niat dengan aktif ya. Sengaja dibantu dan ada niatnya. Jadi niat dari si pasien itu sendiri. Nah ini eutanasia yang dua-dua ada. Baik orangnya sendiri mau melakukan dan juga orangnya yang minta, kemudian ada yang membantu melakukan. Kemudian eutanasia yang tipe yang kedua itu adalah eutanasia disebut non-volunteer. Non-volunteer adalah di mana pasiennya, yang kedua ini ya, pasiennya itu tidak dapat menyatakan keinginannya. Jadi dia tidak bisa menyatakan. Jadi dengan kata lain dia nggak bisa ngomong begitu ya. Dia tidak bisa menyatakan keinginannya dengan jelas ya. Non volunteer berarti dia tidak dapat mengatakan kemauannya ya. Jadi dia tidak bisa komunikasi gitu ya. Tidak komunikasi si pasien ya. Sorry, mungkin saya langsung kepada ini aja ya. Tanpa komunikasi. Ini adalah keadaan yang non volunteer, tanpa komunikasi dari si pasien. Non volunteer. Lalu selain itu, selain dia tidak dapat berkomunikasi, jadi kemungkinan ini adalah pasien yang berada dalam keadaan koma. Jadi pasien yang atau juga mungkin anak-anak, bayi yang baru lahir yang secara mental itu ada gangguan mental. Dengan kata lain dia tidak bisa komunikasi. Jadi entah dia koma atau mungkin ada masalah mental gitu ya, masalah gangguan mental, maka dia tidak bisa melakukan hal ini ya, tidak bisa melakukan hal ini. Nah, karena itu dia tidak bisa mengkomunikasikan keinginannya. Nah, ini adalah keadaan yang non volunteer. Nah, non volunteer, kemudian yang ketiga adalah involunteer. Nah, involunteer ini adalah waktu si pasiennya dia tidak setuju, tapi dilakukan juga. Nah ini involunteer. Jadi ada kasus di mana pasien itu tidak setuju, tapi dilakukan. Tetap dilakukan. Nah ini adalah kasus involunteer. Melawan keinginan dari si pasien. Jadi, nah karena itu involunteer eutanasia, ini bukan eutanasia sih sebetulnya kasus kalau involunteer. Ini sebetulnya sama dengan pembunuhan. Karena dia tidak ingin ya, ini boleh dikategorikan sebagai pembunuhan. Karena disebut involunteer, di luar kemauan si pasien. Kalau ini tidak ada komunikasi, jadi dia koma atau ada gangguan mental, maka orang lain yang melihat hal itu kemudian melakukannya. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah aktif atau pasif. Kalau aktif adalah sesuatu yang dilakukan secara langsung. Jadi misalnya disuntikkan obatnya ya, yang membawa kepada kematian. Nah, karena itu ada sesuatu tindakan yang dianggap tindakan yang penuh belas kasihan untuk mengakhiri penderitaan, dan mungkin dia kalau dia terus ada juga ada yang bilang ya keberadaanmu menjadi tidak bernilai. Nah karena itu ini adalah satu tindakan yang disengaja, yang aktif. Jadi memberikan dosis yang tinggi untuk mempercepat kematian, ini yang aktif ya. Jadi melakukannya secara aktif. Sedangkan eutanasia pasif, nah nanti ada yang memperdebatkan yang pasif ini dianggap bukan eutanasia. Ini eutanasia atau bukan? Eutanasia pasif itu biasanya dilakukan secara luas dan kemudian dilakukan secara umum, dianggap ini adalah sesuatu yang sah dilakukan, di mana pasiennya itu diperbolehkan untuk mati dengan cara menarik semua alat-alat perawatan atau menarik semua bahan makanan yang diperlukan. Jadi mungkin kan dia dapat infus. Infus itu kan bisa berupa obat atau bisa juga berupa makanan. Nah ini semua ditiadakan. Jadi secara pasif, aktif artinya diberikan secara langsung, yang pasif berarti dilepas. Nah artinya dia tidak lagi menggunakan alat-alat bantu dari luar. Dengan demikian ini mengakibatkan
tindakan yang pembiaran. Kalau ini kan dilakukan secara aktif, kalau ini adalah pembiaran. Jadi ada perbedaan. Jadi antara keduanya gitu ya. Nah, atau ada yang menyebut ini sebagai membiarkan mati. Membiarkan mati. Jadi membiarkan proses itu tanpa bantuan alat-alat untuk mendukung dia lagi. Tanpa alat-alat untuk mendukung hidup dia secara vital. Nah, ada juga yang melakukannya dengan melepaskan alat bantu napas misalnya. Kalau memasukkan alat bantu napas yang lewat kerongkongan itu disebut intubasi, sedangkan ini disebut ekstubasi, jadi dilepas ventilatornya. Biasanya pada kasus pasien yang sudah tidak bisa sembuh sama sekali. Dengan demikian ada yang mengatakan bahwa eutanasia yang disebut pasif ini sebetulnya bukan pembunuhan sama sekali. Bukan pembunuhan. Nah, kalau kita mau jadi ini sengaja dibantu dengan niat, ini sengaja tanpa dibantu, gitu ya. Jadi ini sama-sama volunteer itu sengaja, ya. Jadi mungkin saja yang bagian kedua adalah pasiennya mau sengaja, tapi tidak dibantu, tidak dibantu gitu ya. Dia ada niat, jadi pasiennya ada niat tapi dia tidak dibantu. Yang ini juga kalau yang secara negatif, posisinya juga sebetulnya sama dengan yang ini. Yang ini pasiennya juga tidak bisa berkomunikasi. Kalau yang ini kan secara aktif artinya orangnya menyuntikkan ya. Biasanya sih dengan suntik ya. Kalau ini juga sama, tidak bisa komunikasi orangnya. Pasif ya. Dia tadi koma, atau dia ada gangguan mental dan lain-lain, tetapi tanpa suntik, jadi pembiaran, jadi dibiarkan. Jadi beda antara yang pertama dan yang kedua, cuma masalah yang ini bisa ngomong, kasih tahu maunya apa, yang ini nggak bisa sama sekali. Ini merupakan pembiaran secara pasif, tidak disuntik, tidak dilakukan secara aktif. Sedangkan yang involunter, involunter adalah seseorang itu mencabut alat-alat yang dapat mendukung kehidupan si pasien dari ini, tapi bertentangan dengan keinginan dia. Kalau ini kan dilakukan dengan suntik ya, involunter, ini sama-sama. Kalau yang ini bisa ngomong saya mau, dilakukan. Yang ini dia dengan jelas-jelas mengatakan saya tidak mau, tapi tetap dilakukan, itu namanya pembunuhan. Tetapi kalau ini dia bilang dia tidak mau, dia tidak setuju, tapi dilepas. Ya, dia tidak setuju, tapi dilepas alat pendukung kehidupannya. Jadi intinya antara aktif dengan pasif adalah kalau aktif, gampangannya deh dengan suntik, meskipun mungkin ada metode yang lain, suntik obat yang untuk membuat dia gampang mati. Sedangkan ini dilepas. Jadi beda antara aktif dengan pasif tuh di sini. Sedangkan involunter tuh dia menolak. Secara negatif dia menolak. Sedangkan yang volunteer dia berniat memang dari sananya. Yang non volunteer dia tidak bisa mengkomunikasikannya. Nah, itu jadi kalau kita lihat perbedaannya ya. Volunteer dia berniat dan dia minta. Non volunteer dia tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Sedangkan involunteer dia menolak untuk dilakukan. Nah, berkaitan dengan caranya adalah aktif dibantu atau dilepaskan sama sekali. Nah, sekarang kita sudah lihat macam-macam dari tipe eutanasia ini. Nah, sekarang kita akan melihat tentang selain tipe-tipe dari eutanasia, kita lihat kapan sih dilakukan? Kapan dilakukan eutanasia itu? Nah, ada 3 kondisi. Ya, ada yang mengatakan 3 kondisi ya, 3 kondisi eutanasia. 3 kondisi untuk melakukan hal ini. Yang pertama adalah waktu seseorang lahir, jadi waktu kelahiran. Kemudian yang kedua adalah pada waktu kematian secara natural gitu ya. Jadi waktu
hidup natural, hidup kita secara normal itu berakhir ya. Waktu seseorang itu kematian natural gitu ya. Karena ada juga yang tipe ketiga yaitu kematian akibat kecelakaan. Jadi akibat kecelakaan. Yang bukan natural. Ya mungkin ini bukan karena penyakit ya, akibat kecelakaan. Nah sekarang kita perhatikan satu persatu dulu ya. Pada waktu kelahiran biasanya ada sekali lagi ada bayi-bayi yang mereka mengalami gangguan fisik yang sangat parah. Kemudian bayi-bayi yang kemungkinan ada gangguan mental yang berat. Nah, karena itu keputusan untuk mengeutanasia bayi semacam ini itu bergantung pada orang tuanya dan dokter yang membantunya. Nah, tentunya dokter yang membantu itu mengeutanasia bayi ini kalau hukum di negara itu memperbolehkannya. Jadi memang pernah ada kasus yang terjadi semacam itu. Nanti kita akan bahas contohnya itu minggu depan. Tapi memang ada kasus eutanasia pada bayi yang dilakukan oleh orang tua yang memang setuju dan dokter juga menyetujui berdasarkan hukum di negara itu yang memperbolehkan. Jadi dilakukan. Nah, keputusan melakukan eutanasia pada waktu bayi lahir ini adalah mereka biasanya punya alasan kualitas hidup dari anak itu. Jadi anak itu kelihatannya tidak bakal punya kualitas hidup yang baik. Dan alasan mereka adalah nanti kalau anak ini tidak punya kualitas hidup yang baik kan bakal memberatkan orang tua, memberatkan masyarakat, menghabiskan sumber daya, negara dan sebagainya. Jadi saya pernah ada jemaat yang anaknya autis. Ya, sampai usia yang sudah cukup besar dan orang tuanya ini juga sudah berumur. Lalu menjadi pertanyaan mau sampai berapa lama dia merawat orang ini gitu. Nanti siapa yang merawat? Nah itu memang menjadi pergumulan. Nah ada yang melakukan eutanasia tidak tunggu sampai orang itu menjadi besar. Jadi dari bayi sudah dilakukan pembunuhan atas anak ini. Dan ya bisa secara aktif bisa secara pasif. Dan pertimbangan yang tadi itu ya. Nanti kalau misalnya orang tuanya meninggal, siapa yang merawat bayi itu? Apakah ada yang menginginkan bayi itu? Jadi ini adalah alasan kapan eutanasia dilakukan yaitu pada waktu kelahiran. Pada waktu bayi itu diberikan ya. Nah ini adalah alasan yang pertama. Jadi kelahiran. Khususnya mereka yang ada gangguan mental, mereka ada kelainan fisik. Lalu orang tua dengan dokter setuju untuk melakukannya. Lalu yang kedua adalah pada kasus mereka yang kematian natural akibat sakit lah ya. Bisa jadi tua juga, sakit yang terminal. Kita sebutnya sakit yang terminal. Nah ngomong-ngomong istilah terminal biasa kita tahu sebagai tempat bis ya. Tapi terminal itu artinya akhir, tempat tujuan terakhir. Jadi sakit yang terminal ini pasiennya ini sudah dalam keadaan sekarat. Dan dia sedang dalam keadaan sadar, lalu bisa jadi dia memberikan, ya tadi ya kalau secara sengaja ya, dia memberikan niatnya untuk melanjutkan pengobatan itu atau tidak sesuai dengan kemauannya. Dan karena itu di dalam kematian yang natural ini, tapi bisa juga secara kalau dia tidak mengkomunikasikannya, bagian yang kedua, dia tidak bisa mengkomunikasikan. Maka yang melakukan ini adalah dokter berdasarkan orang-orang yang terdekat. Jadi pada waktu sakit terminal bisa jadi dia minta atau dia tidak minta. Karena dia dalam keadaan tidak bisa berkomunikasi. Nah karena itu dokter yang melakukannya dia tidak punya tanggung jawab moral. Artinya dia tidak bisa dihukum, dianggap sebagai pembunuhan. Karena memang kondisinya seperti itu dan kemudian si perawat pasien itu yang melakukan entah dia suntik mati atau dia melepaskan alat-alat pendukung kehidupannya. Nah tetapi ada kasus yang ketiga, kasus ketiga adalah akibat kecelakaan yang tidak diinginkan, kecelakaan yang tidak disengaja. Jadi waktu misalnya seseorang itu sangat cacat, bisa jadi akibat kerusakan otak, akibat kekerasan, mungkin dia
mengalami keracunan atau kasus-kasus alam yang lain ya, di mana otaknya mungkin mengalami kerusakan yang parah, ya, kurang oksigen sampai rusak sedemikian rupa sehingga otak itu tidak bisa pulih lagi sama sekali. Maka dengan demikian hidup dari orang ini itu dapat didukung oleh alat-alat secara artifisial. Jadi artinya dia bisa tetap hidup, tetapi hidupnya itu bukan secara natural, tapi dibantu dengan alat. Ya, jadi seolah-olah ada yang mengatakan ini vegetative state, seperti tanaman. Tanaman kalau disiram, dikasih air, ya, dia bisa tetap bertumbuh, tetapi tanaman itu kan tidak bisa berpikir, dia tidak bisa mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, ada kasus-kasus di mana orang-orang diperlakukan demikian setelah otaknya tidak bisa berfungsi lagi sama sekali. Dan ini kemudian menimbulkan kebingungan apakah yang dilakukan semacam ini itu memperpanjang hidup atau memperpanjang kematian. Nah ini menjadi perdebatan. Kalau orang otaknya sudah tidak berfungsi, tapi tubuhnya masih hidup dan terus didukung dengan alat, itu orang itu memperpanjang hidup atau memperpanjang kematian. Maka dengan demikian dalam kasus-kasus semacam ini dia diizinkan untuk bisa mati secara natural dan dengan ada satu istilah dignity, dengan satu kehormatan ya. Nah dengan demikian juga itu dianggap itu akan membuat kadang-kadang keadaan seperti ini bisa berbulan-bulan lamanya ya. Keluar biaya begitu banyak meskipun bisa jadi ada dua, orang tuanya atau keluarganya menanggung orang ini bakal keluar biaya cukup besar. Atau kalaupun negara yang menanggung orang semacam ini itu juga bisa keluar biaya yang cukup besar gitu ya. Nah, biaya yang cukup besar. Nah jadi ada 3 kasus baik waktu kelahiran, kematian yang natural atau mungkin akibat kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan dia ya atau kecelakaan atau kita sebutnya keadaan yang apa ya, mishap, keadaan yang tidak misfortune, keadaan yang tidak beruntung gitu lah ya. Dia dapat gangguan otak dan sebagainya yang membuat kondisi dia yaitu tadi seperti tanaman. Dirawat bisa terus hidup. Tetapi sebetulnya dia sudah tidak bisa berpikir, otaknya nggak bisa pulih lagi sama sekali. Sehingga orang bertanya ini memperpanjang kehidupan atau memperpanjang kematian sebetulnya. Karena sebetulnya kalau menurut istilah kedokteran ada yang mengatakan kalau otak itu sudah berhenti pada dasarnya sudah mati. Meskipun dia masih bisa bernapas, paru-parunya masih bisa jalan dan sebagainya. Nah maka ini kemudian menimbulkan dilema sekarang, ada satu masalah. Apakah orang berdebat eutanasia itu ini mempertahankan kehidupan? Ya, eutanasia itu antara dua hal. Hak untuk hidup atau hak untuk mati. Nah biasanya mereka yang memegang saya punya hak untuk mati, mereka akan setuju dengan eutanasia. Sedangkan mereka berpegang pada hak untuk hidup, mereka akan menolak melawan eutanasia. Jadi selalu di antara 2 pergumulan ini. Yang berhak untuk hidup, menolak eutanasia, tapi mengatakan kalau dia berhak untuk mati, dia terima eutanasia. Nah yang pertama harus kita pahami bahwa manusia itu punya hak asasi dan juga moral. Ya, hak asasi dan juga moral. Ini diterima secara umum, kita semua itu punya hak itu. Dan juga moral. Dan karena itu berdasarkan fakta itu, keputusan tentang eutanasia ini selalu ada hubungan dengan hal itu. Hak asasi manusia itu dicabut atau tidak. Lalu waktu dilakukan eutanasia itu melanggar moralitas atau tidak. Masalah baik atau benar atau salah itu dilanggar atau tidak. Melanggar hak seseorang atau tidak. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan waktu hal ini terjadi adalah kalau ada orang yang betul-betul sakit dan kemudian dia mengatakan saya nggak pengen hidup lagi. Mereka punya hak nggak untuk mati? Nah ini betul-betul menjadi pergumulan banyak orang. Misalnya anggota keluarga kita sakit sangat parah. Dan dia bilang dia nggak pengen hidup lagi lebih lama. Tolong dong dicabut semua alat-alatnya atau suntik saya mati saja. Boleh nggak kita melakukan hal itu?
Nah, para penderita itu biasanya sampai keadaan yang sangat parah ya. Mungkin kita pernah mendengar cerita ada orang yang bunuh diri karena dia sudah tidak sanggup lagi untuk bayar biaya rumah sakit. Ya. Atau mereka yang bunuh diri karena dia merasa tidak tahan lagi menderita. Nah, mereka nggak punya kekuatan lagi untuk bisa menjalani itu. Harus pakai morfin, harus pakai obat-obat penahan rasa sakit dan sebagainya. Jadi ini adalah dilema-dilema yang muncul sehingga menimbulkan orang berpikir bagaimana mengakhiri kematian dengan rasa yang baik, yang dengan dignitas, dengan satu kehormatan ya, tanpa rasa sakit sebisa mungkin. Nah, seperti banyak masalah-masalah medis lain, ini masalah eutanasia makin lama makin muncul. Sekarang, di zaman sekarang khususnya. Nah, kenapa? Zaman dulu, ya kira-kira mungkin berapa abad yang lalu gitu ya. Banyak orang kalau mati itu dengan cepat. Jadi mati cepat aja gitu. Dan kadang-kadang mati cepat dan menyakitkan gitu ya. Dan karena kalau mereka punya misalnya kecelakaan atau mereka ada sakit, mereka mati dengan cepat dan mati dengan menyakitkan. Tapi sekarang dengan perkembangan di dalam ilmu pengetahuan, di dalam pengobatan dan lain-lain, orang bisa diperpanjang kehidupannya begitu. Jadi dengan demikian ini menjadi masalah. Andai kata kemajuan teknologi dan kedokteran itu tidak seperti sekarang, nggak ada masalah kita mau bicara eutanasia. Karena kalau orang menderita biasa langsung menderita segera dan cepat. Nah, ini juga berkaitan dengan satu hal yang lain ya, yaitu sumpah Hipokrates. Mungkin bisa kembali kepada slide yang ke-8 tadi ya, tolong dibuka ya. Nah, sumpah Hipokrates ini Bapak ilmu kedokteran Hipokrates itu dia pernah mengatakan ya, ini di dalam sumpah yang lama itu, kalau diterjemahkan dia kira-kira 400 tahun sebelum Kristus. Dia mengatakan, tidak akan kulakukan walaupun atas permintaan. Jadi ini bicara tentang eutanasia volunter ya. Untuk memberikan racun yang mematikan ataupun sekedar saran untuk menggunakannya. Nah, kita perhatikan di sini ya. Jadi Hipokrates dengan demikian dia menolak eutanasia. Karena dikatakan tidak akan kulakukan walaupun atas permintaan pasien ya. Untuk memberikan racun yang mematikan ataupun sekedar untuk menggunakannya. Saran. Jadi dokter, ini kasusnya dalam sumpah kedokteran. Sebagai seorang dokter saya tidak akan melakukan hal itu walaupun diminta oleh pasien. Dan kalaupun dia tidak minta, saya tidak akan menyarankan hal itu untuk menggunakan memakai racun. Nah, Hipokrates ini bukan orang Kristen, dia bukan orang percaya. Dia itu di dalam sumpahnya, di dalam awal dia menyebut demi dewa-dewa yang dia percaya pada waktu itu. Jadi dia bukan orang percaya, tapi dia bilang itu pun saya tidak akan melakukannya ya. Nah, karena itu ini adalah satu pandangan di dalam sumpah kedokteran. Ya, sebetulnya kalau mengikuti sumpah Hipokrates lama, ya, ini tentu saja sudah mengalami revisi. Maka kedokteran kalau berdasarkan sumpah Hipokrates yang lama yang mula-mula, pasti tidak ada seorang pun dokter yang melakukan hal itu. Yang melakukan eutanasia. Atau dia dengan aktif ya, ataupun secara khususnya ini berkaitan dengan eutanasia aktif karena disuntik diberikan racun yang mematikan. Nah karena itu sumpah Hipokrates sekali lagi kita harus perhatikan bahwa sumpah itu diberikan 400 tahun sebelum Masehi. Dimana kalau waktu itu orang sakit itu meninggal tuh sangat cepat. Ya, meninggal sangat cepat, nggak seperti sekarang. Zaman sekarang orang sakit walaupun sakitnya parah itu bisa lama sekali baru dia meninggal. Jadi dengan kemajuan alat-alat kedokteran seperti sekarang ini menjadi dilema, menjadi kesulitan-kesulitan yang timbul ya. Nah, kita sudah bahas terminologinya, kemudian jenis-jenisnya, kapan itu terjadi dan dilemanya. Lalu ada masalah-masalah etis yang juga muncul ya sekali lagi ya. Dokter kalau membantu bunuh diri ya, ini jadi kan
volunteer ini berarti doctor assisted suicide, dokter yang membantu orang bunuh diri. Nah, tema bunuh diri kita tidak bahas lagi karena pendeta itu sudah bahas minggu yang lalu. Tapi ada dokter yang membantu dengan menyuntikkan itu. Jadi dia memberikan informasi yang cukup, dia memberikan panduan seperti yang tadi yang dikatakan oleh Hippocrates ya. Yang kemudian untuk bisa mengakhiri hidup pasien, pasiennya tahu dan kemudian digunakan untuk hal ini. Nah, waktu seorang dokter menolong seorang pasien untuk mati, itu disebut sebagai physician assisted suicide atau doctor assisted suicide. Jadi dokter yang menolong seseorang itu bunuh diri. Dokter menolong seorang bunuh diri. Nah, dokter ini memberikan semua pengertian. Nanti kalau kamu disuntik apa yang kamu rasakan, terus bagaimana, terus kira-kira berapa lama. Jadi dia mendiskusikan efek-efek dari obat yang digunakan untuk eutanasia. Yang memungkinkan si pasien untuk mengakhiri nyawanya. Nah, menurut Hippocrates, kalau kita kembali kepada hukum sumpah Hippocrates, seorang dokter itu tugasnya adalah menghilangkan rasa sakit dari pasien di satu sisi, atau dia melindungi dan memperpanjang hidupnya di sisi yang lain. Jadi ada dua bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu menghilangkan rasa sakit dari si pasien itu dapat digunakan yang mendukung doktrin eutanasia. Jadi sumpah Hippocrates pun ada bagian yang mendukungnya, yaitu kalau dia menghilangkan rasa sakit pasien. Tapi bagian yang kedua itu dikatakan dia harus memperpanjang dan melindungi hidupnya. Jadi kalau menghilangkan rasa sakit, Hippocrates seolah-olah mendukung eutanasia. Karena eutanasia dilakukan dengan good death, tanpa rasa sakit. Tetapi di sisi lain dia harus melindungi dan memperpanjang nyawa dari si pasien. Nah, berarti bagian kedua dari perkataan Hippocrates itu berarti dia menolak eutanasia. Nah karena itu ini menjadi dua hal yang bertentangan. Kalau kamu pegang sumpah Hippocrates, kamu mau pegang yang mana? Di beberapa negara ada yang mengizinkan ya, memperbolehkan. Seperti misalnya di Nederland, di Belanda atau di Belgia itu sudah diperbolehkan untuk melakukan eutanasia. Nah, karena itu ada negara-negara lain juga yang ingin melegalkan, membuat hal ini sah secara hukum, ya. Khususnya karena mungkin dokter-dokter itu takut kalau misalnya diminta sama pasien, lalu dia lakukan, nanti dokternya bisa dianggap membunuh, ya, karena melanggar hukum yang ada pada negara itu. Nah, perlu kita ketahui kalau kita di Indonesia hukum kita jelas menolak eutanasia. Nah, kita belum masuk kepada contoh-contoh, ya belum masuk kepada contoh-contoh secara umum. Tapi kita akan melihat beberapa pandangan ya, beberapa pandangan. Nanti kita masuk kepada pandangan iman Kristen. Nah, secara pandangan orang yang sekuler, yang humanis, itu berpikirlah kalau orang melakukan eutanasia, jadi kaum sekuler humanis yang mereka yang tidak memegang agama manapun, tetapi demi kebaikan manusia, mereka berpikir kalau eutanasia volunter yang dilakukan dengan sengaja, dibantu dan dengan niat dari orangnya, itu adalah dalam banyak hal benar secara moral. Dan memang itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Saya punya hak kok untuk mengakhiri hidup saya. Nah, itu pandangan orang sekuler humanis. Karena dia gak ada Tuhan, dia gak ada hubungan dengan Tuhan. Karena itu kalau ada orang sakit, masa dia gak berhak untuk mengakhiri hidupnya? Dia punya hak atas hidupnya. Maka dia juga punya hak atas matinya. Nah, tetapi dalam kebanyakan agama akan berpikir bahwa eutanasia itu selalu salah secara moral. Ya, secara moral. Nah, pandangan secara umum ya, Tuhan melarang. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran 10 perintah Allah juga jangan membunuh. 10 perintah mengatakan ya. Hidup manusia itu adalah sesuatu yang sacred, apa ya? Sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci, enggak boleh dipermainkan. Lalu manusia itu diciptakan, nah ini kalau kita iman Kristen, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita ya. Ini ayat sudah sangat kita ketahui kalau orang-orang Kristen ya.
Kejadian pasal pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Lalu ini juga dimunculkan lagi dalam Kejadian pasal ke-9 di dalam ayat yang ke-6, pasal 9 ayat ke-6. Ya, ini berkaitan dengan hidup manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi di sini jelas-jelas Alkitab mengatakan Tuhan melarang untuk menumpahkan darah. Meskipun belum tentu berarti harus ada darah yang keluar. Artinya melarang manusia untuk membunuh. Karena Tuhan membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi karena manusia diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Nah karena itu kita tidak boleh dibunuh. Melarang untuk dibunuh. Jadi eutanasia ini adalah pembunuhan dengan intensi, dengan niat gitu ya. Jadi ada niat sebetulnya. Dalam pengertian yang ketat, eutanasia itu pembunuhan dengan niat. Yang melanggar dengan hukum ke-6, engkau tidak boleh membunuh. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, ini adalah perbedaan iman Kristen dengan pengajaran yang mungkin mengatakan manusia itu berbeda-beda. Ya ada yang memang layak dimatikan gitu, tidak. Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dan karena itu dia tidak boleh dibunuh kecuali Tuhan yang menetapkannya demikian. Itu soal lain lagi gitu ya. Itu soal lain lagi. Misalnya penghukuman yang Tuhan lakukan atas bangsa-bangsa yang melawan dia yang tidak percaya itu soal lain lagi ya. Kalau dalam perang misalnya mau melawan orang-orang yang jahat, nanti ada kasus-kasus tertentu di dalam kitab Keluaran ya, orang yang membela diri, pencuri masuk ke dalam rumah, dia pukul tanpa niat membunuh tapi membela diri, ternyata si pencurinya itu mati, maka orang itu tidak dianggap membunuh. Ya, karena dia kasusnya dia sedang membela diri. Atau misalnya dalam kasus perang yang melawan mereka yang jahat ya. Atau misalnya dalam kitab Roma dikatakan pemerintah itu menyandang pedang. Jadi dia boleh menghukum orang-orang yang jahat. Kalau zaman sekarang berarti gampangannya polisi itu memiliki pistol untuk bisa menembak, membunuh orang yang niat jahat. Itu memang haknya mereka yang diberikan oleh Tuhan untuk mengakhiri hidup orang yang jahat. Nah, tetapi secara umum manusia tidak boleh membunuh orang lain. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, kita statusnya demikian, diberikan oleh Tuhan. Status gambaran yang begitu indah. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat unik di dalam iman Kristen. Manusia itu mirip dengan Tuhan. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, binatang tidak bisa melakukan hal itu. Melalui doa ada hubungan kerohaniannya. Dia bisa memiliki pikiran ya, binatang juga memiliki. Tapi dia mampu berpikir secara moral mana yang benar, mana yang salah. Dan dia bisa berpikir secara abstrak. Dia bisa memiliki kontrol. Ya, kontrol atas alam, atas lingkungan dan sebagainya yang Tuhan berikan kepada dia, berkuasa atas ciptaan Tuhan, di mana binatang tidak memilikinya. Maka hidup manusia itu begitu luar biasa karena dia gambar dan rupa Allah. Dia sangat penting. Nah, karena itu harus dilindungi. Ya, karena dia memiliki kualitas hidup yang demikian dari Tuhan. Kalau satu saat misalnya hidup dia menurun ya kondisinya, status dia tetap tidak hilang sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi seorang tua yang mungkin ya mohon maaf ya, mereka yang sudah pikun atau mereka yang tidak bisa tahan
bisa buang air besar di ranjang ya, sudah sangat-sangat lemah ya, dan seterusnya. Dia tetap adalah gambar dan rupa Allah yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, selain gambar dan rupa Allah, Alkitab juga mengatakan ya di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada dua argumen kita atau dua keberatan kita terhadap eutanasia yang dilakukan secara aktif. Ya, jadi secara alkitabiah, yang pertama dasar Alkitabnya ya, Kejadian tadi ya kita sudah bahas pasal pertama. Kejadian pasal pertama dalam ayat ke-26 dan 27. Kenapa kita tidak mendukung eutanasi aktif? Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Lalu yang kedua, di dalam Kejadian pasal kedua di dalam ayat ke-7 itu firman Tuhan mengatakan, ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dengan kata lain, hidupnya itu adalah pemberian dari Tuhan. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi hidup itu diberikan oleh Tuhan. Ini adalah alasan yang kedua. Hidup diberikan oleh Tuhan. Nah, karena hidup diberi oleh Tuhan, maka yang berhak mengambil hidupnya juga adalah Tuhan. Kita melihat ini di dalam kitab Ayub. Ayub di dalam pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-21. Ini bagian yang cukup kita kenal ya. Setelah Ayub anak-anaknya mati ya, harta benda sudah hilang, lalu kemudian anak-anaknya mati. Ini sebelum dia terkena barah lagi ya. Ayub mengatakan ya, dalam pasal pertama ayat 21 dari kitab Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub waktu itu bukan berbicara cuma soal harta benda dan kepemilikan saja. Tapi dia juga bicara tentang anaknya juga. Yang hilang mendadak, 10 anaknya mati satu hari dalam waktu yang bersamaan. 10 anaknya diambil oleh Tuhan. Jadi dengan demikian yang berhak mengambil hidup, Ayub 1 ayat 21 adalah Tuhan. Hidup diberi, hidup diambil oleh Tuhan. Nah kalau demikian maka hidup bukan diambil oleh manusia. Hidup diambil oleh Tuhan juga. Jadi kita adalah gambar dan rupa Allah, hidup diberi oleh Tuhan dan hidup juga diambil oleh Tuhan. Lalu kemudian sekarang yang menjadi pergumulan kita berikutnya, Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan itu memelihara hidup. Nah ini bagian yang berikutnya, Tuhan itu memelihara hidup. Kita disuruh mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, ya Tuhan Yesus mengatakan kasihilah sesama seperti diri kita sendiri. Mengasihi Tuhan juga. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa orang asing yang berada di dalam keadaan bahaya, mereka yang berada di dalam keadaan kesulitan itu juga merupakan sesama kita. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Jadi Matius 22. Ini tentang, saya naikin ke atas saja ya. Matius 22. 37 sampai 40. Kemudian Lukas pasal 10. 25 sampai 37. Ini ayat yang terkenal ya. Kalau ini kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Nah,
sebelum saya masuk itu ya. Orang Samaria baik hati itu juga seperti kasus eutanasia nih. Jadi si orang Samaria itu melihat ada orang yang dipukuli mungkin hampir mati tengah jalan. Kalau dia biarkan, ya ini kan kasusnya eutanasia pasif kan. Orang itu gak bisa berkomunikasi karena dia lagi dalam keadaan pingsan setengah mati kan. Tapi dia menolong orang itu, merawat orang itu, dengan demikian bukan eutanasia namanya kan. Kalau dia biarkan jadi eutanasia kan, begitu kan, pasif kan. Tapi dia justru menolong orang itu, orang Samaria yang baik hati itu, bahkan merawatnya sampai dia pulih kembali. Ya, ini eutanasia yang tidak dilakukan malah ya. Malah dia rawat sampai dia menjadi pulih. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 37 sampai 40 ya, saya bacakan meskipun ayat ini sudah sangat kita kenal ya, ayat ini sudah sangat kita kenal. Matius 22 37 sampai 40, hukum yang terutama. Jawab Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi seluruh hukum Tuhan itu cuma disimpulkan di dalam hal itu. Maka berkaitan dengan hukum Tuhan, ini berkaitan dengan pemeliharaan umat manusia. Jadi memelihara. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Hidup kita diberikan oleh Tuhan. Kemudian hidup kita juga hanya boleh diambil oleh Tuhan. Maka perintah positif Alkitab adalah memelihara. Di bagian lain Tuhan Yesus mengatakan, apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, lakukan juga itu. Jadi kalau kamu ingin hidupmu dipelihara, kamu juga wajib untuk memelihara. Nah, dengan demikian hukum ini mau menyatakan kalau tidak ada yang namanya hidup yang tidak layak. Misalnya tadi kasus anak-anak yang yang cacat, maka dia nggak layak hidup. Dan kalau ada orang yang kemudian merubah hukum Tuhan semacam itu, berarti dia sedang melawan firman Tuhan. Dia sedang melawan Tuhan sendiri. Nah, kalau ada yang membantu untuk melakukan pembunuhan gitu ya. Nah, itu kita perlu memikirkan baik-baik. Apakah kita punya hak untuk melakukan hal itu? Ya. Ada yang mengatakan eutanasia itu kalau dilegalkan secara hukum, kita boleh pikirkan begini. Seperti unta, ada kisah unta yang memasukkan kepalanya ke dalam sebuah tenda. Satu saat ada seseorang yang di padang pasir sedang ada di badai pasir. Lalu konon dalam kisah itu seekor unta itu masukkan kepalanya dan dia minta izin kepada si pemilik tenda itu. Boleh gak saya masukin kepala? Kenapa? Saya sedang dalam keadaan lagi susah nih. Lagi ada badai. Oke, karena si pemilik tendanya ini baik, masukkan aja kepalamu. Lalu pelan-pelan si unta itu mulai ngomong, gimana kalau saya masukkan leher saya juga sekalian? Oh ya deh, kan cuma leher doang, kata si pemilik tendanya itu. Gak apa-apa, kamu masukkan aja lehermu. Dia masukkan lehernya. Dia bilang, punukku juga rasanya gak enak. Dia masih izinkan lagi. Akhirnya lama kamu udah minta terus. Akhirnya unta itu masuk ke dalam seluruh tenda, orang itu tendang keluar dan dia tidak tinggal lagi di tenda. Nah, ada yang mengatakan ini kalau eutanasia dilegalkan secara hukum, nanti dari sesuatu yang tadinya cuma seolah-olah itu cuma berdasarkan keinginan dari si pasien, nanti jadi kewajiban. Kalau udah begini harus mati dibunuh. Nah, kita tahu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau sesuatu yang ada kaitan dengan melanggar firman Tuhan, sedikit saja kita berikan celah, berikutnya itu akan menjadi bukan lagi sesuatu yang seolah-olah pilihan antara boleh atau tidak, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang wajib dilakukan. Nah, ini lebih menakutkan ya. Karena itu kita harus
sangat berhati-hati. Ya. Perintah Alkitab dengan jelas adalah secara positifnya memelihara hidup. Nah, ini memang mirip dengan hukum Hipokrates. Jadi hukum Hipokrates kalau tadi yang di dalam bagian yang kedua tadi ya, itu berkaitan dengan memperpanjang, melindungi hidup. Bukan cuma menyingkirkan rasa sakit, tapi juga memperpanjang dan memelihara hidup. Nah, bagaimana apa yang dilakukan? Nah, inilah bagian pertama yang kita bahas ya. Kita baru membahas tentang terminologi, istilah-istilah eutanasia. Kemudian kita juga tadi sudah membahas tipe-tipenya eutanasia seperti apa, kapan itu dilakukan, dilema-dilemanya, dan kemudian dasar Alkitab. Nah, kita harus berhenti sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang contoh-contoh kasus yang ada, baik pada binatang, kemudian pada anak-anak, dan juga nanti pada orang tua. Nah, minggu depan kita akan bahas lagi ya, berdasarkan apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini meskipun belum selesai, itu bisa menjadi berkat bagi kita sekalian ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhanlah sumber hidup kami. Dan Tuhan telah menciptakan kami di dalam gambar dan rupanya Tuhan. Maka kami dalam banyak hal memiliki kemiripan dengan Tuhan sebagai pencipta kami. Kami punya daya berimajinasi, punya kemampuan menciptakan, kami diberikan kehidupan juga oleh Tuhan. Dan karena itu yang berhak mencabutnya hanya Tuhan saja. Dan kitab suci juga mengajarkan kepada kami untuk memelihara kehidupan sebisa mungkin dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sekarang ini sedang berada dalam masa-masa yang sakit, yang sulit, yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri nyawanya. Baik secara pasif maupun secara aktif. Tuhan hibur mereka dan Tuhan tolong mereka. Karena yang berhak mengambil nyawa atau mengambil hidup adalah Tuhan. Maka adalah menjadi satu hal yang meringankan bagi mereka. Jikalau memang waktunya Tuhan tidak memperpanjang penderitaan mereka, tapi Tuhan memanggil mereka. Dengarkan doa kami. Khususnya kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Tapi bagi mereka yang belum, biarlah sebelum hidup mereka berakhir, mereka boleh mendengar berita Injil bahwa ada Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan itu memberikan pengharapan bagi mereka sebelum hidup mereka berakhir. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kami. Kami terbatas dan kami hari ini membahas firman Tuhan tentang eutanasia sampai di sini. Tuhan pimpin kami sampai minggu ke depan dan berkati kami semua yang mendengarkan, yang menyaksikan baik langsung online melalui entah Zoom atau Google Meet. Dan juga kami berdoa bagi kami semua yang menonton, yang menyaksikannya melalui YouTube. Terima kasih Tuhan, pimpin dan berkatilah untuk pengajaran-pengajaran firman Tuhan berikutnya. Berkati setiap hamba Tuhan yang menyampaikannya. Kami bersyukur, kami berdoa untuk para pemuda, para remaja atau siapapun yang nantinya akan menyaksikan acara ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang memberikan kami hidup dan yang kelak juga akan memanggil kami kembali. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.